Berhubungan pandemi udah usai gitu. Lalu kira-kira target pendapatan labanya dan akhirnya berapa? Capex-nya juga berapa? Apakah ada akuisisi rumah sakit baru atau pembangunan rumah sakit baru? Bila ada, mohon dijelaskan aksi ekspansinya. Terima kasih. Ya, untuk rumah sakit baru tahun 2023 ini di Aceh dan di Ciawi. Untuk tahun 2024 kita sudah rencanakan untuk membangun rumah sakit di Pasuruan, Madiun, kemudian kedua, dan mudah-mudahan kita berhasil juga untuk melamar di IKN ya, untuk tahun 2024. 2020 sudah ada lagi. Nah, tentang keuangan silakan Pak Rizal menjawab. Terima kasih Mas Gafur. Dari segi pendapatan kita menargetkan 5,7 triliun. Dari segi EBITDA kita menargetkan 28%. Umumnya kita nggak kasih guidance dari segi laba bersih, kita kasih guidance-nya dari segi EBITDA margin. Dari segi capex akan sekitar 1 sampai 1,2 triliun. Seperti yang Dr. Hasmoro sampaikan bahwa akan ada 2 tambahan rumah sakit di Ciawi dan di Aceh, dan juga sebagian capex akan digunakan untuk memulai pembangunan bagi rumah sakit yang akan dibuka di 2024. Dari segi jumlah tempat tidur per kuartal 1 itu udah 6.468, jadi udah ada peningkatan kira-kira 300 tempat tidur. Dan jadi dari segi capex, satu yaitu untuk membuka rumah sakit baru, kedua untuk menambah tempat tidur di rumah sakit yang ada, ketiga untuk meningkatkan kompleksitas dari penyakit yang kita handle, dan itu dibutuhkan investasi dari segi equipment. Jadi 1 sampai 1,2 triliun capex tersebut adalah untuk 3 hal tersebut. Ya, bisa ada lagi? Selamat siang, Pak. Perkenalkan saya Cahya Putri dari MNC Portal. Izin bertanya, hasil dari RUPS tadi apakah manajemen memutuskan untuk membagikan dividen? Kalau iya, berapa besarannya dan akan dibagikan ke kapan? Kalau tidak, apa pertimbangannya? Terima kasih. Siapa yang bisa jawab? Pak Rizal juga. Dividen telah diputuskan Rp7 ya per share, dan ini memang meningkat year over year ya. Kalau dilihat di tahun 2018 itu 2,2 rupiah, 2019 2,4 rupiah, 2020 itu 5 rupiah, 2021 6 rupiah. Nah, dan ini kan 2022 itu 7 rupiah. Jadi kalau dilihat itu peningkatannya itu memang lumayan tinggi ya. Dan memang perusahaan memang melakukan retained earning atau laba ditahan untuk bisa mendanakan pertumbuhan, mengingat di Indonesia jasa kesehatan ini masih sangat early stage. Jadi ekspektasi dari pemegang saham Hermina itu Hermina bagi dividen, tapi growth-nya juga harus tetap maju, sebabnya di Indonesia ini rumah sakit masih sangat-sangat tidak mencukupi.
Izin Pak, kalau boleh dirincikan total besaran dividennya dari laba berapa banyak ya Pak? Baik, Rp7 itu kira-kira sekitar 100 miliar. Dengan laba kita sebesar 300 miliar, itu sekitar sepertiganya kira-kira. Terima kasih banyak Pak. Perkenalkan, saya Ata dari Bisnis Indonesia, mau tanya soal kinerja Hermina di 2022. Jadi kan labanya turun 70% ya dibandingkan 2021. Dan di kuartal 1 ini juga terjadi penurunan sekitar 2%, mungkin tipis untuk di laba bersih. Nah, itu apa yang menjadi pemberat dari penurunan laba itu? Lalu di agenda RUPS hari ini kan ada soal laporan penggunaan dari penerbitan obligasi. Mungkin bisa dielaborasikan hasilnya. Ya, ini pertanyaan masih soal keuangan ya, ke Direktur Keuangan Strategis saja. Terima kasih, Dok. Jadi begini, kalau dilihat 2022 memang menurun dibanding 2021. Kenapa? Karena di 2021 kinerja kita menukik naik ya. Dari dibandingkan dengan peer group yang lain, Hermina itu memang melayani pasien COVID yang jauh lebih banyak. Sebabnya salah satu misi Hermina itu kita harus menjadi good stakeholder bagi society sekitar kita. Di masa pandemi, bahwa kita tidak ragu-ragu untuk membuka akses semua rumah sakit kita melayani pasien COVID. Nah, oleh karena itu performa di 2021 itu menukik naik, dan di 2022 di mana situasi sudah mulai normalize, dilihat bahwa memang kelihatannya turun, tapi kalau dibandingkan dengan pre-pandemic di 2019, itu kenaikannya itu 35%. Nah, jadi ini merupakan satu hal yang penting bagi mass media dan juga bagi investor untuk bisa membandingkan pre and post COVID, di mana pre and post COVID itu masih naik 35%. Nah, kemudian kalau dibandingkan untuk first quarter ini, first quarter 2023 dibandingkan first quarter 2022, itu memang kalau dari segi pendapatan naik, tapi dari segi net income itu ada penurunan sedikit. Harus diingat bahwa antara gross margin dengan net income itu kan ada depresiasi charge ya. Depresiasi charge-nya itu memang masih cukup besar. Sebabnya kenapa? Yaitu Hermina melakukan strategic inisiatif untuk meningkatkan kemampuan dari segi pelayanan medis. Kita melakukan investasi besar seperti layanan radioterapi yang saya rasa pembaca atau pemirsa boleh kunjungi, atau kalau ada kebutuhan untuk penyakit kanker bisa menjadi solusi. Nah, hal-hal tersebut itu meningkatkan capital expenditure sehingga meningkatkan depresiasi charge. Nah, tapi di triwulan kedua, ketiga ini akan bukan saja pendapatan naik, tapi juga laba bersih akan naik jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022. Iya, jelas ya. Ada yang direksi yang menambahkan atau komisaris menambahkan? Enggak, cukup. Untuk obligasi kita itu yang dikeluarkan di 2022 itu udah di-spend ya, yaitu untuk pembelian equipment dan juga untuk penambahan tempat tidur di rumah sakit yang ada. Jadi itu sudah dikeluarkan dalam bentuk capex, dan juga untuk tahun ini rating agency telah reaffirm bahwa kondisi Hermina stabil dan peringkatnya itu AA. Baik, cukup ya. Masih ada satu lagi. Ya. Izin Pak, perkenalkan saya Aris dari Konter Pak. Izin menanya soal tadi, soal capek
hingga bulan Mei ini berapa sih Pak serapan capeknya yang sudah dilakukan? Terus tadi kan ada penambahan peningkatan layanan ya. Kira-kira itu membutuhkan total biaya berapa? Selain itu, kalau nggak salah tadi bakal membangun rumah sakit di IKN. Nah, sejauh mana progresnya? Terima kasih. Oke, pertanyaan tentang IKN ini ya, saya nggak dengar. Ya, sampai saat ini ada tanda-tanda kita akan diizinkan untuk membuka rumah sakit swasta di IKN. Kemarin saya sudah meninjau ke IKN bersama tim kami dan memang sarana prasarananya sedang disiapkan ya, terutama infrastruktur ya, jalan, air, listrik. Tapi untuk saat ini menurut saya karena lokasi lahannya itu masih belum siap untuk dibangun ya, kita masih menunggu untuk infrastrukturnya. Tapi tanda-tanda bahwa kita ditunjuk juga untuk mengembangkan suatu rumah sakit taraf internasional dengan Green Hospital dengan jumlah tempat tidur 200 ya. Di lokasi IKN itu kelihatannya bisa terwujud. Ya, dan yang kita layani di sana ya semua pasien, termasuk pasien-pasien BPJS, eksekutif dan juga untuk para pejabat-pejabat teras, menteri, duta besar, anggota DPR dan sebagainya. Ya, mengenai pertanyaan penyerapan capex. Jadi saya diskusnya untuk Q1 aja ya, karena material non-public info untuk Q1 itu sudah terserap 298 miliar. Jadi kalau dilihat untuk 1 quarter 298 itu inline dengan guidance kita 1 sampai 1,2 triliun begitu. Dan memang sebenarnya kalau dilihat untuk tahun ini kita tidak hanya membuka 2 rumah sakit ya, kita juga menambah 1 rumah sakit yang kita manage, yaitu rumah sakit Ubaya di Surabaya, di mana dimiliki oleh Universitas Surabaya tapi dimanage oleh Hermina, dan itu telah terrealisasikan di PW1 2023. Satu lagi ya, ya. Terakhir ya. Tadi kan kalau misalnya dibilang pendapatan di 2022 turun karena di 2021 meningkat tajam karena COVID. Lalu di 2023 ini bagaimana strateginya setelah COVID-19 dinyatakan sebagai endemi, dan bagaimana memaksimalkan kinerja serta mencapai target pendapatan dan laba tadi. Oke, sedikit saya informasikan ya. Jadi di tahun 2023 ini kita berusaha untuk meningkatkan revenue dan menekan biaya. Revenue itu bisa kita tingkatkan kalau kita lebih banyak menangani pasien-pasien eksekutif. Karena indeks revenue-nya memang pasien eksekutif itu lebih tinggi, bisa 2,5 kali pasien BPJS. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga akan meningkatkan pelayanan, jenis pelayanan. Kita akan meningkatkan dari pelayanan spesialistik menjadi subspesialistik, pelayanan yang lebih canggih. Untuk itu sudah kita persiapkan di tahun 2022 yang lalu. Kita sudah menginvest dengan capex yang tinggi untuk menginvestasikan peralatan-peralatan yang canggih, yang kita akan gunakan di tahun 2023. Dan kita akan merekrut juga dokter-dokter subspesialistik. Ya, itu upaya-upaya kita untuk menaikkan revenue. Berikutnya adalah menekan biaya. Dan menekan biaya ini terutama adalah biaya pasien-pasien CKN. Banyak upaya kita untuk menekan biaya, tetapi yang paling besar adalah upaya kita untuk menekan CKN. Karena kalau pasien-pasien CKN BPJS itu revenue-nya itu sudah
plot ya, dipastikan sekian. Nah, tapi kalau kita mau meningkatkan profit margin, maka yang kita lakukan adalah menekan biaya. Jadi upaya kita adalah meningkatkan revenue, tekan biaya. Dan tampaknya di triwulan 1 itu kita sudah cukup berhasil. Profit margin kita sekarang 25%. Kita target kita yang sekitar 28%. Mudah-mudahan bisa tercapai. Ya. Kita juga dalam meningkatkan mutu pelayanan kita, menambah jumlah pelayanan subspesialistik. Kita sudah bekerja sama juga dengan Universitas Hiroshima University yang tingkat pelayanannya jauh lebih tinggi dari kita. Kita akan berusaha untuk juga meningkatkan kerjasama bersama. Jadi kita mengirim orang-orang kita ke sana untuk pelatihan-pelatihan. Juga kita banyak kerjasama sekarang dengan fakultas-fakultas kedokteran, ya. Universitas Indonesia, UNPAD, kemudian banyak universitas-universitas lain di luar Jawa yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan subspesialistik dan juga mendatangkan dokter-dokter subspesialistik. Itu upaya-upaya kita yang kita lakukan. Banyak penawaran-penawaran untuk kerjasama itu, karena rupanya kita ini sudah ada di 34 provinsi, 34 kota yang tersebar. Di Sumatera ada 5, mau tambah satu lagi di Aceh. Kalimantan ada 2, Sulawesi ada 3. Ya, Bali mudah-mudahan juga kita bisa kembangkan, tapi itu untuk tahun 2025. Saya kira cukup ya. Oke. Oh tidak. Menekan biaya pasien-pasien untuk melayani BPJS. Tidak menekan jumlah pasiennya, tidak. Jumlah pasiennya tetap kita naikkan, tapi biaya pelayanan BPJS-nya kita tekan. Misalnya dengan mengurangi length stay, obat-obat yang tidak perlu, atau pemeriksaan penunjang yang tidak perlu, ya kita batasi. Bukan membatasi jumlah, tapi menekan biaya. Jadi maksudnya itu kalau bisnis bertumbuh, supaya pertumbuhannya itu lebih di pasien eksekutif, bukan pasien BPJS. Tapi bukan membatasi atau mengurangi pasien BPJS. Karena bisnis kita bertumbuh, tumbuhnya itu lebih cenderung ke pasien eksekutif. Maksudnya begitu. Terima kasih.